Pemirsa, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sumarno, mengatakan pergantian 2 menteri dan 3 wakilnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet, namun menempatkan menteri yang tidak sesuai menjadi persoalan krusial. Ekonomi seperti tadi juga disampaikan. Reshuffle yang dilakukan itu tidak menjawab. Sebuah dialog program dialektika dengan tema reshuffle setengah hati, Sumarno mengatakan pergantian 2 menteri dan pengangkatan 3 wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah untuk masuk ke jajaran kabinet, di samping memperbaiki kinerja Kemendak yang selama ini dinilai belum berhasil. Namun nuansa akomodasi politik di sini terlihat karena melantik Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN. Dari 50 menteri dan wakilnya, 24 diantaranya dari partai politik. Ini menegaskan bahwa Jokowi mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah. Namun menempatkan menteri yang tidak pada tempatnya menjadi persoalan krusial dan tidak menyelesaikan persoalan pangan dan energi yang belum selesai. Selain itu, Sumarno juga menambahkan menteri yang layak diganti adalah menteri yang justru sibuk mengurusi pencitraan untuk pemilu 2024 sehingga kinerjanya tidak maksimal. Lihat saja, kita tentu sepakat bahwa persoalan Kementerian Perdagangan itu semua sepakatlah. Ini karena ada persoalan-persoalan yang sangat krusial dan karena itu kemudian memang menteri itu layak diganti. Tetapi kemudian penggantinya siapa? Penggantinya semua orang mengetahui bahwa Pak Zulhas bukan orang yang tepat duduk di tempat itu. Lebih ini mengedepankan pada koalisi karena PAN sudah memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi pada Agustus tahun yang lalu ya. Nah, jadi ini adalah akomodasi politik juga dengan para wakil menteri gitu. Padahal kalau kemudian kita berbicara soal kinerja pemerintahan untuk menjawab persoalan ekonomi global termasuk juga ekonomi dalam negeri, terutama persoalan-persoalan yang sangat mendasar, masalah pangan, masalah energi, dan sebagainya. Banyak kementerian, banyak menteri-menteri yang sesungguhnya juga harus terkena reshuffle. Maka saya kira topik pada malam hari ini betul, ini reshuffle setengah hati. Kan sekarang banyak menteri-menteri yang berwajah ganda. Di satu sisi dia adalah pembantu presiden, melaksanakan tugas-tugas kementerian, tetapi di sisi lain mereka sudah menyiapkan diri untuk kontestasi tahun 2024. Misalnya Menteri BUMN itu sibuk untuk melakukan kunjungan ke sana kemari dalam rangka memobilisasi dukungan untuk pencalonan di 2024. Nah, mestinya menteri-menteri yang semacam itu menteri yang harus dirombak oleh Pak Jokowi untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan yang tinggal 2 tahun lebih ini, seperti tadi disampaikan Prof. Siti Suro ya, tinggal 27 bulan gitu. Tetapi ternyata harapan masyarakat itu tidak menjadi kenyataan. Jadi ini menegaskan kembali bahwa Pak Jokowi memang sangat akomodatif. Dari 50 menteri di kabinet beliau, itu termasuk wakil menteri, itu 24 diantaranya itu dari partai politik. Ya memang ini pemerintahan koalisi ya bisa dimaklumi. Tetapi kemudian menempatkan orang-orang yang tidak pada tempatnya, itu kan persoalan yang sangat krusial. Seperti Menteri Agraria. Panglima TNI tentu kita tahu kinerja beliau ketika beliau jadi Panglima TNI. Tetapi tentu bukan sebagai sosok yang tepat untuk menjawab persoalan agraria yang begitu kompleks gitu. Kan banyak juga pakar-pakar yang di bidangnya itu gitu ya. Kemudian juga para wakil menteri, jelas itu akomodasi dari partai pendukung gitu. Nah ini semua memberikan penegasan pada kita harapan perbaikan kinerja pemerintahan di sisa sekitar 2 tahun.